Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. USN bisa hukum, yes. Oke, hukum yes. Silakan diedarkan dulu daftar hadir manualnya karena jaringan kita lagi tidak bersahabat. Jadi kita tidak bisa langsung press ya, masuk di presensi secara online. Dibuat ya. Mana ketingnya? Mana keting? Ya, ada. Kertas. Oh boleh ya, di sana silakan. Kertas selembar ya. Lalu kita masuk apa ya materinya? Oh iya. Pendaftaran sudah ya? Sudah. Pendaftaran sudah. Di proses pendaftaran sudah toh? Ada berapa meja proses pendaftaran? 3 meja. Ya, meja 1, meja 2, meja 3. Penentuan majelis hakim sudah tak? Penentuan juga sidang sudah. Pemanggilan para pihak sudah? Belum, sudah deh. Pemanggilan para pihak sudah toh? Oke, kita belum enggak? Oh iya, oke deh. Nah, kita masuk pada pemanggilan para pihak. Jadi dalam pengadilan itu yang memanggil para pihak itu atau yang membawa surat panggilan itu adalah jurusita ya. Jurusita atau jurusita pengganti. Jadi bukan panitera atau panitera pengganti, tapi jurusita atau jurusita pengganti yang membawa panggilan kepada para pihak. Kalau yang membuat panggilan ya jelas hakimnya ya, ketua majelis. Nah, pemanggilan para pihak itu untuk menghadiri sidang itu memenuhi syarat. Ada syarat supaya dianggap sah dan patut. Jadi ada persyaratan harus dipenuhi dalam pemanggilan tersebut agar pemanggilan tersebut menjadi sah dan patut ya. Yang pertama, pemanggilan itu atau panggilan itu disampaikan atau dilakukan oleh jurusita. Panggilan disampaikan atau dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Jadi pengadilan itu ada yang bertugas sebagai jurusita dan jurusita pengganti. Kemudian kedua, panggilan itu ditandatangani oleh ketua majelis, oleh hakim ketua majelis ya. Karena majelis itu kan ada 3 ya. Hakim majelis itu, majelis hakim itu ada 3 ya. Dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Kalau dalam persidangan yang tengah-tengah itu ketua majelis. Jadi ditandatangani oleh ketua majelis. Kemudian instrumen panggilan disampaikan kepada kasir. Untuk apa ini? Untuk meminta ongkos perjalanan. Ini sangat apa namanya?
Yang ketiga, instrumen panggilan disampaikan kepada kasir untuk mendapatkan ongkos pemanggilan berdasarkan radius jauh atau jauhnya tempat panggilan. Panggilan, ada ongkos itu panggilan itu. Ya jurusita itu pergi membawa itu surat cintanya yang berperkara, itu bukan tanpa uang, dikasih itu uang jalan, ya, dikasih uang jalan. Kemudian keempat, ongkos panggilan dikeluarkan kasir pada hari pelaksanaan panggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Ongkos panggilan dikeluarkan kasir pada hari pelaksanaan panggilan. Jadi kalau dipanggilnya di Jumat, maka nanti hari Jumat baru dijarkan oleh kasir. Maksudnya kalau mau berangkat hari Jumat ya dikasih hari Jumat gitu ya. Kemudian panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil di tempat tinggalnya. Ini sudah saya minggu lalu sudah saya sampaikan tak? Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil di tempat tinggalnya. Di tempat tinggalnya, kemudian si terpanggil baik penggugat maupun tergugat itu menandatangani relas. Menandatangani relas itu bukti panggilan. Menandatangani bukti panggilan. Berikutnya, apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat, apabila pihak yang dipanggil tidak ada di rumahnya misalnya, dari tempat tinggalnya, maka jurusita menyampaikan panggilan melalui siapa biasa? Kira-kira siapa? Ya, melalui kepala desanya, lurahnya, intinya melalui pemerintah setempat. Melalui pemerintah setempat, bukan melalui pacarnya. Melalui pemerintah setempat, bisa kepala desa, bisa lurah, bisa kepala dusun, ya, kepala RT bisa, ketua RT bisa. Asjang kepala batu, kepala batu. Kemudian setelah itu bersama dengan relasnya ya. Jadi jurusita juga minta tanda tangan itu kepada desa yang dikasihkan. Dan dibubui cap desa atau cap lurah atau cap RT atau cap dusun. Tergantung pejabat mana yang menerima. Berikutnya, satu relas panggilan berlaku untuk satu pihak yang dipanggil. Satu relas panggilan, relas. Apa itu relas? Itu semacam ya berita acara lah itu ya, semacam berita acara bahwa sudah disampaikan. Istilahnya relas. Satu relas berlaku untuk satu pihak yang dipanggil. Jadi kedua pihak penggugat dan tergugat masing-masing satu.
Setelah itu surat panggilan atau jurusita ini ketika menyerahkan surat panggilan untuk sidang pertama juga menyerahkan salinan surat gugatan. Ya, jurusita ketika menyerahkan surat panggilan juga menyerahkan surat gugatan kepada si tergugat. Dan juga menyampaikan, jadi ini rangkaiannya, dan juga menyampaikan bahwa tergugat boleh mengajukan gugatan tertulis dalam sidang. Dan juga menyampaikan bahwa si tergugat boleh mengajukan gugatan tertulis dalam sidang. Jadi kalau jurusita tidak menyampaikan demikian, berarti ya melanggar sah-sahnya panggilan. Sudah dapat aplikasi yang merubah suara menjadi teks? Sudah? Ada. Di HP-nya ada? Kurang bagus. Oh, kurang bagus. Tapi kan akan membantu sedikit. Cari yang lain, ya. Kan banyak itu aplikasinya. Jangan cari yang murah, cari yang mahal-mahal sedikit, ya. Cari yang berbayar lah. Masa selalunya mau gratis? Mumpung SPP kalian masih murah, Bang. Jadi cari yang mahal untuk itu. Kemudian jika yang dipanggil atau terpanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, tadi beda ya, tadi itu tidak ada tempat tinggalnya, ini tidak diketahui. Ada lagi masuk WA, siapa lagi? Diangkat nggak ya? Jika si terpanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak diketahui bukan tidak berada tempat tinggalnya, tapi tidak diketahui, beda ya artinya. Kalau tadi itu tidak berada tempat tinggalnya, itu dipanggil melalui kepala desa, ya, atau rusun atau ketua RT. Ini tidak diketahui tempat tinggalnya sama sekali dan tidak ada yang tahu di mana dia tinggal, maka panggilan disampaikan melalui media itu waktu ini dibuat belum ada kayaknya. Bupati, ya, iya, bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota tempat tinggal si terpanggil. Bukan terpanggil, si apa? Penggugat. Kan diketahui tempatnya di mana. Ya, penggugat. Jadi disampaikan kepada bupati atau wali kota di tempat tinggalnya si penggugat dan menempelkan papan pengumuman. Jadi sebenarnya di kantor bupati itu atau wali kota terus ada papan pengumuman. Yang sama dengan di pengadilan, ya. Nah, khusus panggilan gaib, tahu panggilan gaib? Tahu? Pasti bertanya ke panggilan gaib ini pakai tiup-tiup. Begitu. Atau tiup di air baru siram-siram. Begitu. Panggilan gaib. Jadi harus panggilan gaib untuk perkara cerai misalnya, cerai gugat maupun cerai talak, itu disampaikan melalui media surat kabar atau media elektronik, atau sekarang sudah ada Facebook, ya, media sosial bisa, medsos. Sebanyak 2 kali panggilan.
sebanyak 2 kali. Kemana? Oh silakan. Sebanyak 2 kali panggilan ya. Nah, tengah waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua itu 1 bulan. Jadi tengah waktu melakukan panggilan dari panggilan pertama ke panggilan kedua itu 1 bulan. Kemudian tengah waktu dari panggilan kedua ke hari sidang itu 3 bulan. Jadi berapa bulan semua? 4 bulan. Ya. Jadi kalau panggilan gaib, tahu panggilan gaib tak? Tahu? Belum tahu? Ya. Nah, belum tahu panggilan gaib? Belum tahu, ya. Sebentar dijelaskan. Jadi ini harus panggilan gaib ya. Kalau panggilan gaib itu seperti perkara cerai, ya. Baik cerai talak maupun cerai gugat itu disampaikan melalui media, baik media sosial, media elektronik maupun media surat kabar. Disampaikan sebanyak 2 kali ya. Dari pemanggilan pertama ke pemanggilan kedua jaraknya 1 bulan. Kemudian dari pemanggilan kedua ke hari sidang jaraknya 3 bulan. Jadi semuanya 4 bulan. Itu kalau panggilan gaib. Nah, panggilan gaib adalah panggilan yang dilakukan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaannya sama sekali. 0 informasi. 0 sekali ya. Dia tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Itu panggilan gaib. Jadi tidak tahu di mana tempatnya, di mana tempat tinggalnya, apakah masih hidup atau masih mati, ya. Apakah sudah beristri lagi atau belum, di mana tempat ini tidak tahu, sama sekali 0 informasi. Dilakukan panggilan gaib. Kemudian jika yang dipanggil telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka panggilan dilakukan kepada siapa? Siapa kira-kira yang boleh mewakili kalau orang meninggal dunia? Kalau ada perkaranya. Siapa? Ahli waris, betul. Ahli warisnya. Jadi kalau yang dipanggil telah meninggal dunia, maka gugatan itu atau panggilan itu diberikan kepada ahli warisnya, disampaikan kepada ahli warisnya. Bagaimana kalau ahli warisnya tidak dikenal, tidak ditahu ahli warisnya siapa, ya? Maka ya sama hukumnya dengan kalau tidak ketahui tempat tinggalnya, maka disampaikan kepada bupati atau wali kota tempat tinggal si penggugat. Mengapa disampaikan di bupati atau wali kota tempat tinggalnya penggugat? Mengapa? Apa logikanya? Ya kan tidak tahu tempat tinggalnya. Nah, itu rasanya pemanggilan. Rasanya panggilan. Supaya sah. Dari beberapa poin itu ada poin-poin yang penting, lain itu cuma bicara teknis saja, ya. Seperti poin paling penting itu panggilan harus diserahkan langsung ke orangnya, ke pihaknya, di rumahnya, jangan di pasar. Kalau di pasar tapi tidak enjoy aja tidak masalah, tapi kalau dia keberatan bisa dijadikan itu syarat sebagai tidak sahnya panggilannya, dia tidak datang, ya. Atau simpan disisipkan di bawah pintu kayak undangan kawin tidak boleh. Jadi langsung bicara
langsung. Sebab karena ada relasi yang mau ditandatangani. Ada bukti penyampaian, bukti panggilan harus ditandatangani. Dan tidak boleh ya. Jadi mengikuti juga tata krama yang lain. Tidak boleh teriak-teriak. Jurus itu tidak boleh teriak-teriak. Atau teriak kita panggil, ada panggilanmu di pengadilan, tidak bayar utang, kayak penjual ikan saja. Ya itu tidak sopan, dianggap tidak layak dan tidak patut, sehingga tidak sah. Jadi harus memenuhi kriteria sah dan patut, ya, sebagai surat panggilan. Dan paling penting juga sudah memberikan surat panggilan juga harus menyerahkan salinan dari gugatannya. Dan sekaligus menyampaikan kepada si tergugat bahwa dia boleh memberikan jawaban secara tertulis di pengadilan. Jadi boleh dibawa memang jawaban tertulisnya, ya. Kalau itu tidak dilakukan ya, maka si tergugat bisa berkilah bahwa panggilannya tidak sah dan tidak patut, sehingga tidak mau datang. Hanya repot siapa yang repot nanti ya pengadilan datang lukai lagi, diulangi lagi, kasihan, butuh waktu. Itu ada pertanyaan? Pas ya? Jam berapa sekarang? Belum pulang kah? Belum di? Sambil menunggu ini jaringan, begini jaringan belum masuk ini. Absen di mana? Jangan bicara absen, bicara presensi. Ya. Kalau kamu tanda tangan itu tertulis itu absensi, berarti itu bukti bahwa kamu tidak hadir. Absensi itu ketidakhadiran, absen alfa, kan? Tidak pernah belajar bahasa Inggris ini kan? Coba kalau waktu saya mandian sama guru bahasa Inggris, ya hadir, present, so, Ali, absent, so, tidak ada itu, ya. Kalau kata present, kalau nyebut absent berarti alfa orangnya, ya. Itu kan bahasa Inggris. Kalau menyadur bahasa sesuai dengan artinya ya. Yang diplesetkan. Kalau itu kita masuk pada materi yang sebenarnya pada hari ini. Itu kemarin itu tadi itu adalah sisa dari yang kemarin yang belum sempat dibawakan. Nah sekarang kita masuk pada, kan sudah pendaftaran ya. Pendaftaran sudah aman, sama dengan panggilannya sudah aman. Kita habis pendaftaran baru masuklah pemeriksaan perkara. Jadi kita sekarang masuk proses pemeriksaan perkara di sidang peradilan agama. Nah, pada pemeriksaan perkara di sidang peradilan agama ini, ya, kita bahas dulu sidang pertamanya. Kan langsung sidang kedua, toh? Sidang pertama dulu dong. Apa arti pentingnya sidang pertama dalam hukum acara, baik acara peradilan agama maupun acara perdata lainnya. Sidang pertama bagi pengadilan itu mempunyai arti yang sangat penting. Ini menentukan beberapa hal. Antara lain yang pertama, jika tergugat atau termohon sudah dipanggil dengan patut tadi, dan dia tidak datang dan juga tidak mengirim putusannya, kuasanya atau wakilnya untuk datang, dan juga tidak menyampaikan informasi mengapa dia tidak datang, maka jatuhlah apa? Ia akan diputus perstek. Diputus perstek. Ada yang punya bawa sapi? Ada yang bawa sapi enggak? Kebetulan tas saya di bawah, saya tadi tidak bawa ke atas sini. First step. Ikuti ejaannya V, E, R, S, T, E,
Pintar semua ya, pintar membaca. Hati-hati, bukan prostat ya. Kalau prostat itu untuk laki-laki. Ini laki-laki sudah tua biasanya sih begitu. First step, yang saya tulis. Nah, arti yang kedua. Ini kalau di dalam sidang pertama ya. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, ini penggugat lagi, tadi kan tergugat. Kemudian ia juga tidak datang dan juga tidak datang kuasanya, tidak datang wakilnya, atau tidak ada informasi yang valid mengapa dia tidak datang, maka sidang pertama ia diputus dengan apa? Gugur. Perkaranya dinyatakan gugur. Kalau dalam perkara cerai ya, cerai ini prakteknya ya, dalam cerai talak, walaupun tidak datang itu lawannya, cerai gugat atau apa bisa cerai gugat ini ya, perempuan yang mengajukan cerai tidak datang di sidang pertama, maka itu sidang jalan terus. Sidang jalan terus ini dipraktek ya. Kalau dalam dunia kan di first text ini diputus tanpa kehadiran. First text itu artinya diputus tanpa kehadiran si tergugat. Jadi putusannya itu ya, perkaranya itu diputus tanpa kehadiran si tergugat. Dan demikian maka yang mana adalah penggugat. Kalau dalam prakteknya ya jalan terus sampai ke pembuktian baru diputus. Jadi jangan berharap, ini banyak di masyarakat beredar bahwa kalau istri kita menggugat cerai atau suami menggugat cerai kemudian tidak datang maka itu memperlama sidang. Tidak, itu bukan memperlama, malah mempercepat. Malah mempercepat karena tidak ada lawannya dianggap ya mungkin sudah betul, sehingga tinggal ente masukkan bukti ya sudah putus, memenangkan si penggugat. Itu kesalahan di masyarakat itu. Kemudian dalam sidang pertama itu, pentingnya sidang pertama itu sanggahan ya, bukan sanggara ya, beda itu. Sanggahan atau eksepsi relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Relatif hanya boleh diajukan pada relatif, tidak pasti juga ya. Berarti boleh di sidang keduanya. Kalau sidang pertama itu lebih diperhatikan lagi, kalau sidang kedua sudah tidak diperhatikan lagi. Kemudian gugat balik atau rekonvensi. Gugat balik atau rekonvensi itu hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Apa tuh gugat rekonvensi? Gugat balik ya, gugat balik. Gugatan balik. Iya. Nah, kita masuk pada jalannya sidang pertama. Kalian pernah nggak masuk di pengadilan? Pernah? Belum pernah. Nanti dikasih tugas di masuk di pengadilan, lihat itu
suasana pengadilan. Di pengadilan itu hakim itu duduk paling tinggi, dia duduk paling depan, ya. Kemudian di samping kanannya hakim itu ada tuh orang yang bisa mencatat-catat itulah panitera, pekerja biasa, ya. Itu panitera. Nah, dalam jalannya sidang pertama itu panitera punya tugas. Jadi sini panitera ini super sibuk, ya, orang super sibuk ini. Jadi panitera bertugas itu sebelum sidang itu jalan, ya, itu panitera yang mengecek semua kelengkapan, ya, mulai dari palunya, pihak-pihaknya. Jadi kalau masuk itu panitera itu tanya, mana para pihak sudah siap? Kalau sudah ada. Setelah lagi perlengkapannya hakim, cek lagi hakim, sudah, baru dipanggil. Jadi yang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum sidang, termasuk orang pihak-pihak yang akan berperkara. Nah, setelah siap semua, panitera melapor pada ketua majelis. Ya, panitera melapor kepada ketua majelis. Jika sudah siap semua panunya, pihak pembuat sudah datang, pihak tergugat sudah datang, pihak tergugat sudah datang, ya. Maka dia kemudian melapor kepada ketua majelis. Bukan ketua pengadilan, nah. Ketua majelis, beda itu. Ada ketua pengadilan, ada ketua majelis. Kalau ketua pengadilan itu membawa semua hakim. Kalau ketua majelis dia hanya membawahi sidang, ya, dia hanya memimpin sidang. Nah, itu tugasnya hakim, tugasnya panitera, ya. Dia setelah memberitahu kepada ketua majelis, ya, paniteranya dan para pihak masuk ke ruang sidang menunggu, ya. Masing-masing duduk tempatnya masing-masing. Panitera duduk tempatnya, ya, pihak penggugat dan juga duduk tempatnya. Penggugat itu duduknya di mana? Sebelah kanan. Sebelah kanannya siapa? Depan, sebelah kanan bagian depan, ya. Bukan sebelah kanan betul, ya, bukan. Jadi dari hadapannya kan ada kanan kiri tuh. Ya, penggugat tuh duduk di sebelah kanan, penggugat duduk di sebelah kiri. Itu kan perdata, ya. Kalau pidana yang sebelah kanan itu adalah terdakwa, ya, yang sebelah kanan. Kalau pidana, ya, JPJP. Oh, JPU. Apa itu JPU? Sebelah kirinya ada kuasa. Ya, kuasa hukumnya gitu. Kalau yang tengah-tengah siapa yang duduk tengah-tengah? Terdakwa. Kalau minta keterangan, ya, terdakwa. Kalau perdata, siapa yang duduk tengah-tengah? Dibahas di hadapannya hakim. Antara penggugat dan tergugat. Siapa di tengah-tengah kalau perdata? Siapa? Saksi, ya. Saksi atau ahli bersaksi, saksi ahli. Bedanya begitu, saksi juga duduk tengah-tengah, ya. Nah, kemudian ketika hakim masuk, ini masih di tugas panitera. Ketika hakim masuk itu, ya, ketika majelis hakim masuk ruang sidang, itu tugasnya panitera. Panitera itu menyampaikan kepada, ya, hadirin untuk berdiri. Jadi menyampaikan, ya, harap hadirin berdiri baru masuk. Jadi begitu dihormatinya itu
hakim, majelis hakim, dia baru tang 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 tang. Sama kalau kalian wisuda itu, lihat pernah lihat orang wisuda? Tak? Pernah lihat YouTube-nya ada turun tak? Lihat wisudanya. Kalau mau turun senat, tang 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 tang. Semua orang berdiri, berdiri. Nanti dulu semua senat, baru duduk juga itu peserta wisudawan sama undangan, sama seperti ini, ya. Jadi kalau wisuda itu kita dengan senat kayak jadi raja sehari. Jadi sama ini hakim masuk dulu semua. Jadi ini nih yang memerintahkan panitera. Jangan perintahnya diam-diam, ya disuruh berdiri. Nah biasa kalau sudah terbiasa masuk tanpa disuruh pun berdiri juga otomatis. Ya. Karena melihat wajah hakim dalam sidang itu beda sama melihat wajah hakim di luar sidang. Ya, itu biasanya keringatan orang itu kalau di dalam ruang sidang. Walaupun kita tidak punya salah, keringatan itu. Sampai-sampai ada yang tidak bisa bicara. Saking takutnya kita sama hakim, ya. Psikologinya ya lebih tinggi hakim di ruang sidang. Nah setelah hakim duduk barulah panitera mempersilakan lainnya duduk. Nah tugas ini tidak hanya berlaku sidang pertama, semua sidang. Jadi tugas yang mempersilakan diri berdiri, para pihak berdiri, kan bisa ada penontonnya tak? Ya, ada keluarga para pihak, penguat bisa datang, ya suruh berdiri dulu, baru pas hakim. Kalau hakim sudah duduk, baru mereka duduk lagi. Ini, dan ini tugasnya ini tidak hanya dilakukan di hari sidang pertama, sidang kedua juga begitu. Nah kemudian ketua majelis membuka sidang. Jadi setelah itu ini anunya ya, tahapan-tahapannya ya. Jadi setelah majelis hakim masuk, maka ketua majelis membuka sidang. Ketua majelis membuka sidang itu harus apa? Mengucapkan kata-kata apa? Ya, dia harus menyatakan apalah. Ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini mutlak hukumnya ya. Sidang terbuka untuk umum. Tapi ingat lagi-lagi ini tidak berlaku untuk semua perkara. Ya, kalau perkara perceraian tidak begitu. Bisa nyatakan terbuka tertutup untuk umum. Kalau di pembuktian misalnya. Tapi kalau baru pembacaan kata masih tergantung kalau sudah masuk pembuktian atau tanya jawab ya itu baru tertutup biasanya. Biasanya yang ada cuma penggugat dan tergugat biasa, tidak ada orang lain. Ya. Karena biasa di perkara perceraian itu kalau pembuktian ya di situ keluar semua rahasianya orang. Ya. Rahasianya sampai dari sumur sampai dapur sampai kasur semua terbongkar. Makanya ditutup untuk umum. Nah dalam pengadilan agama ya di buku ini prakteknya itu ya, silakan dibuka dia ucapan pertama Bismillahirrahmanirrahim ya dalam pengadilan agama. Barulah nyatakan sidang terbuka untuk umum ya. Tapi tidak semua perkara ya. Tidak semua perkara. Apa artinya sidang terbuka untuk umum? Ada yang tahu? Apa artinya? Ya? Tidak bisa dihadiri. Iya. Artinya sidang terbuka untuk umum artinya sidang dapat dihadiri oleh siapa saja. Jadi boleh ada penonton. Ya? Boleh ada penonton selama penontonnya bersikap sopan. Jadi kalau kalian masih di persidangan jangan ya boleh jangan pakai sendal masuk, dilarang. Ya. Apalagi pakai celana pendek, jangan coba-coba. Justru itu. Ya. Ya. Pakai celana yang layak lah, ya. Ya. Dan yang merokok dalam sidang, itu jadi banyak sekali aturannya itu. Tidak boleh merokok, tidak boleh angkat kaki.
Tidak boleh dulu dia ombang-ombang kaki begini, apa itu naik satu kaki naik di paha, tidak boleh. Apalagi ombang kaki begini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau masuk kencing, tidak boleh kayak tarik kalau masuk kencing, tidak boleh. Kalau mau kencing sekali aja. Kamu ganggu sidang kalau keluar masuk, bunyi-bunyi pintunya apa ini itu dilihat ya. Dan tidak boleh bersuara, diam. Ya, tidak boleh memberikan pendapat dan jangan nanti Anda salah ucapan orang Anda langsung ya menyanggah, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi penonton saja toh, penonton tidak boleh bicara ya, dilarang berpendapat penonton, silakan. Para pihak saja tidak boleh bicara kalau tidak disuruh, nanti diberi kesempatan bicara baru bicara. Jadi penyampaian kebebasan menyampaikan pendapat di persidangan tidak ada itu, ya, bukan di kuliah, yang bawa kuliah di situ. Kemudian ketua majelis menanyakan identitas para ini masih tahapan juga. Ketua majelis menanyakan identitas para pihak. Pertanyaan pertama dari ketua majelis itu adalah nama penggugat dan nama tergugat. Jadi hati-hati kalau nanti kalian mungkin menjadi pengacara, jadi kuasa salah satu penggugat tergugat ya. Hati-hati jangan salah duduk. Jangan dulu di tempat tergugat atau penggugat. Jadi ini ketua majelis menanyakan identitas para pihak ya, namanya ya. Ditanya semua identitasnya ya. Dari namanya, umurnya, agamanya, pekerjaannya, tempat tinggal, terakhir. Menanyakan identitas para pihak itu formal ya, artinya wajib gitu. Walaupun saya tahu namanya. Jadi kalau kalian jadi hakim walaupun tahu namanya, tanya lagi, tidak apa-apa. Itu formal. Perintah undang-undang, perintah hukum itu ya. Kemudian anjuran damai. Jadi hakim itu asasnya hakim bersifat aktif. Artinya aktif selalu untuk mendamaikan, aktif mendamaikan. Ya. Aktif memimpin sidang. Ya selalu anjuran damai. Walaupun damai itu, anjuran damai itu dilakukan sebelum sidang, ya, sebelum sidang. Tapi dalam persidangan juga hakimnya tidak boleh menolak damai. Kalau misalnya sudah tengah-tengah persidangan mau selesai, tiba-tiba para pihak damai boleh, asal kedua belah pihak mau, tidak ada dipaksa. Ya. Kalau putusnya dibacakan baru damai, bukan damai namanya itu, ya, bukan damai namanya. Kalau damai itu harus dibuatkan perdamaian akta damai namanya. Nah kalau sudah putusannya malah mungkin hakim memanggil akta damai, sudah ada putusannya kok, ya. Nanti sudah diputus, misalnya tergugat membayar kepada contoh perceraian ya. Tergugat membayar nafkah terutang 50 juta. Berarti baru damai. Ya. Sudah putus. Gak usah damai, rujuk saja kalau begitu. Ya kan sudah putus. Kalau cerai, ya.
Setelah itu barulah pembacaan surat gugatan. Ini kalau ada pengadilan agama itu ya sebelum pembacaan surat gugatan pun itu masih dimintai itu. Hakim masih bertanya bagaimana lanjut ini perkara. Karena di pengadilan agama itu cerai itu bukan tujuannya. Saya mau kasih damai sebenarnya. Ya. Saya biasa ibu-ibu yang saya dampingi itu kalau sudah merasa tidak mau. Saya suka ibu juga, ayo kita damai saya dengan istrinya. Tidak mau. Hakim juga sudah bagaimana mau dilanjutkan? Kalau tidak mau ya dibaca putusannya. Ya. Nanti putus cerainya baru menangis. Itulah perempuan, ya. Menangis. Iya, nanti dibaca putusannya baru nangis keluar air matanya, ya. Jadi kalau ada pengacara nakal-nakal, ya ambil kesempatan, dia pasang pundak ini sampai pundak. Kalau ada pengacara nakal, ya, apalagi kau janda muda. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya sama dulu ini presensi dulu. Nah, kita sambung sedikit ya. Kita sambung sedikit hal-hal yang mungkin terjadi dalam sidang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika si tergugat tidak hadir, maka itu jatuh first step. Ya. Jatuh first step ya. Kemudian kalau penggugat tidak hadir sidang pertama, juga gugatannya nyatakan gugur. Tapi dalam sidang ya biasanya itu pihak yang tidak hadir di muka sidang itu biasanya diberikan kesempatan kedua kali untuk hadir lagi. Nanti kalau tidak hadir yang kedua kalinya baru, jadi pada umumnya seharusnya itu satu kali hadir tidak sudah jatuh first step. Tapi karena ya hakimnya orang manusiawi, ini jadi prinsip kemanusiaan, maka karena sidang dilanjut ke sidang kedua. Di sidang kedua baru jatuh first step. First step ya, first step. Jadi dalam praktik begitu, dua kali ya, dua kali baru first step. Kemudian sama penggugat juga nanti panggil dua kali. Jadi maksud tidak hadir sini adalah tidak ya, bukan berarti harus orangnya langsung hadir, tidak. Orangnya tidak hadir tapi juga tidak mengirim kuasa hukum. Ya, tidak ada informasi. Tapi kalau ada informasi kan tidak dianggap hadir. Ya, maka sidangnya dilanjutkan ke sidang kedua. Seperti itu ya. Nah, apa konsekuensi kalau jatuh putusan first step? Konsekuensinya maka pihak yang dijatuhi putusan itu yang first step itu bisa melakukan upaya first step ya, bisa melakukan upaya first step. Ini bukan upaya banding tapi masih di pengadilan negeri, maka dianggap bukan banding. First step.
bukan konsep. Kan ada persep, ada persep. V, baca tulis V E R C E T, persep. Atau dalam bahasa Kolakanya perlawanan. Perlawanan. Ini dimohonkan juga, tapi ini dimohonkan juga ya. Dimohonkan juga, dimasukkan lagi gugatan baru, permohonan baru untuk melakukan perlawanan. Tapi tetap di pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama. Sebaliknya kalau penggugat yang menyatakan gugur gugatannya, maka dia tinggal mengulang gugatan, masukkan lagi gugatannya. Itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi kalau ada putusan perstek maka bisa memasukkan perlawanan atau persek. Ya. Kalau gugatannya dinyatakan gugur, maka si penggugat boleh membuat gugatan ulang. Daftar ulang lagi, ya kan? Kan pendaftaran kan tidak pakai uang, ya. Itu sudah prinsip ya. Prinsip peracara itu, peracara dikenakan biaya. Walaupun ada asas namanya asas biaya apa? Biaya hidup. Ya biaya ringan, ya. Biaya ringan, asas biaya ringan cepat dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Biaya ringan terakhir. Kalau sudah cepat, sederhana, tentu biayanya akan ringan. Jadi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Biaya ringan, bukan biaya gratis, ya. Jadi prinsip-prinsipnya beracara dikenakan biaya. Walaupun dalam nyatanya ada yang tidak dikenakan biaya gratis, ya. Tapi itu untuk orang-orang tertentu. Di antara 1000 mungkin cuma 10 yang diterima, ya. Karena uang negara terbatas. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Jadi kemungkinan terjadi dalam sidang pertama. Nah, bagaimana kalau tergugat sebagai hadir dan sebagai tidak hadir? Kan terkadang tergugatnya itu lebih dari satu orang. Ada tergugat 1, tergugat 2, 3, 4 dan seterusnya. Biasanya itu kalau masalah waris, ya. Orang-orangnya beragama Islam semua. Yang dia gugat itu adalah ahli waris. Ahli warisnya ada sampai 5 orang. Bagaimana kalau tidak ada semua? Maka sama, kalau tidak ada semua maka itu berdasarkan pasal 127 HR. Jadi ini antara hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama itu dasar hukumnya tata cara beracaranya sama, tetap menggunakan IADA RBI, ya. Dibahas 127 itu dibahas kesempatan lagi untuk datang kedua kali, ya. Jadi sudah ditunda. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, karena kita lanjut. Dalam persidangan itu, ya, kan umumnya dua pihak, ya, penggugat dan tergugat. Tapi biasanya terjadi juga ada pihak lain. Itu yang disebut dengan pihak intervensi. Ya. Nama lembaganya intervensi, ya. Orangnya disebut intervenien, orangnya. Waalaikumsalam.
Silakan. Intervensi ini ada yang masuk karena, jadi intervensi itu terjadi karena ada pihak ketiga ya yang masuk ke dalam acara yang sedang berlangsung atau ke dalam peradilan sedang berlangsung dengan memperjuangkan kepentingannya atau memperjuangkan kepentingan salah satu pihak. Seperti itu ya. Nanti akan kita bahas di hukum acara perdata deh yang ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tunggu dulu jaringan dulu ya. Saya juga malas kalau tunggu ya, saya restart dulu lagi. Saya juga malas itu masukkan nama kalian kalau sudah saya turun ini. Jadi ini kita coba dulu, kita refresh dulu jaringan. Kalau jaringannya bagus, maka kita lakukan presensi, ya, presensi online. Kalau tidak bagus, ya kemungkinan saya masukkan salah satu itu di bakal bagus jaringan atau sekalian saya bilang hadir semua saja. Apa ya? Atau anggap hadir semua saja jadi? Gitu kan? Tidak adil kan? Sebenarnya itu kan yang bikin bagus dari kalian kan bukan cuma kehadiran. Biar kalian malas masuk. Ini saya kasih kunci biar kalian malas masuk. Kalau nanti meet langsungnya bisa jawab semua benar, itu bisa dapat nilai A atau AB. Bisa dapat AB lah, A, AB. Lumayan tuh AB. Itu kalau jawaban kalian ini benar betul semua. Kalau benar semua. Pertanyaannya ada yang bisa jawab benar semua kalau tidak, kalau jarang masuk? Ada sih kalau mau belajar. Tunggu ya. Belum bagus ya jaringannya. Tuh. Tidak ada jaringan. Oke, karena jaringan tidak ada maka mungkin selesai juga boleh kita pada hari ini ya. Sampai jumpa pada minggu depan. Sebelum saya tutup dengan salam, saya tunggu mana semangatnya. Selamat siang. Siap, siap, siap. Presiden bisa, hukum yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tugas? Nah itu kan tadi hanya presensi memakan waktu hampir setengah jam, malah lebih setengah jam toh. Ya inilah efek sampingnya aplikasi. Memudahkan tapi ada efek sampingnya. Akhirnya kuliah kita itu terpotong. Jadi untuk materi berikutnya semuanya bagian dari hari ini yang bisa diselesaikan itu tidak bisa dibawakan karena kita sibuk di sibuk dengan mengisi presensi dan berburu dengan jaringan keluar masuk ya. Nah minggu depan itu kita masuk pada materi kompetensi ya, kita lanjutkan dulu sisanya hari ini, kemudian kita masuk pada materi baru minggu depannya. Tapi yang pertama-tama kita bahas minggu depan adalah kompetensi. Kalau ada waktunya tolong baca-baca dulu referensi yang terkait dengan kompetensi ya, supaya nanti saya tidak terlalu membawakan secara detail ya, hanya saya kasih aja kulit luarnya ya. Kompetensi. Ingat tugasnya yang tadi saya berikan tugas 3 orang.
Jadi minggu depan dihafal dan kalian menjadi pimpin depan sini ya. Ya. Ini meetnya, kemudian tugas yang minggu lalu dikumpulkan. Hari ini saya nak kasih dulu tugas ya. Di depan saya. Tapi minggu depan masih ada praktesnya. Praktes masih ada. Jadi dipelajari ya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada halangan. Ini saya mau upload ke YouTube. Nanti kalian bisa lihat ulang di YouTube-nya. Silakan kumpulkan tugasnya dulu baru terselesaikan. Ayo kumpul. Pak, absen manualnya jangan dikumpul. Ya. Absen manualnya jangan dikumpul. Tidak perlu kan tadi susah. Bisa sini. Tolong ketua kelas bantu saya dulu bawakan barangnya turun. Ada pertanyaan sebelum tutup? Tidak ada? Semuanya mau pulang? Tinggal sebentar kita kuliah jam 1.30 pas ya. Pas 1.30. Silakan makan dulu supaya jangan ngantuk. Sebelum akhiri saya mau lihat dulu sama kalian mana nih. Selamat pagi. Pagi. Hukum yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.